semuanya, kembali bersama Ra di Pikiranku Podcast. Apa kabar nih kalian semua? Aku harap sih kalian baik-baik aja ya di sana. Bentar, gue pilek coy. Dan buat kalian baru pertama dengerin podcast aku ucapkan selamat datang. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang berbagai topik yang menarik, dari yang serius sampai yang bercanda. Dan akhirnya teman-teman kita bisa bertemu lagi di Pikiranku Podcast. Aku tuh selalu nunggu dimana kita tuh bisa ngobrol-ngobrol bareng dan berbagi cerita bareng di Pikiranku Podcast. Aku tuh selalu ngerasa senang dan bahagia setiap bisa ngobrol bareng kalian. Kalian tuh kayak temen aku yang selalu bisa menghargai dan dengerin aku lah. Jadi teman-teman, hari ini kita bakal bahas bentar. Jadi ya, di podcast kali ini kita bakal bahas sesuatu yang gitu lah. Jadi gue mau ngebacain lah cerita dari salah satu pendengar kita. Lagi-lagi kita ngebacain ya, yang baru aja kayak ngerasain jadi tempat persinggahan sementara. Gue cuma ngebacain ya, gue gak nyindir kalian yang jadi second choice. Bentar, gue lipstikan dulu. Kita hari ini kita chill aja ya kan, kita santai-santai aja. Tapi sebelumnya yang jadi second choice, coba angkat tangan. Ya cuma jadi persinggahan sementara, angkat tangan. Yang dicariin pas dia lagi, yang cowoknya atau ceweknya lagi nggak ada, angkat tangan. Sahabat-sahabat, sehat-sehat, menghibur. Jadi buat kalian yang pernah atau lagi ngalamin hal yang sama, siap-siap buat ikutan ngerasain ya maksudnya. Yuk, kita mulai aja. Jadi gini guys, gue tuh dapet DM dari seseorang yang pengen bagi cerita pengalamannya lah. Kita samarkan aja namanya jadi Anya, karena gak bisa nonton anime yang namanya Anya. Ya apa sih, gue lupa yang emaknya seksual itu. Nah, Anya bilang tuh ceritanya itu mungkin bisa jadi pelajaran buat kita semua. Baik Kak Anya, kita bakal menjadikan kisah Kak Anya ini jadi pelajaran ya teman-teman. Nah, kita langsung dengerin kalian langsung dengerin aja ya cerita yang aku bacain dari Kak Anya ini. Jadi Kak Anya cerita di pertama kali ketemu ini di acara sekolah. Lagi-lagi yang bikin cilok apa? Acara sekolah. Jadi buat kalian yang ketemu atau kenal sama cowok di acara sekolah, hati-hati. Jadi kayaknya ini lagi sibuk banget sama urusan panitia, dan tiba-tiba cowok ini tuh datang dan ngajak kenalan. Ini awalnya nih Anya nggak terlalu mikir kayak, oh iya. Tapi lama-lama kok dia jadi sering banget muncul di sekitar Anya. Kemanapun Anya pergi, dia tuh ada. Mulai dari nganterin Anya pulang sekolah, sampai ngajak Anya tuh ngobrol tiap malam. Nya, kamu lagi sibuk gak? Gak nih, ada apa? Mau telepon gak? Aku pengen cerita nih. Terus Anya pikir tuh, wah ini kayaknya ada sesuatu nih, ada something gitu. Kayak, ada apa ya? Ya, gak bercanda. Jadi Anya cerita, waktu itu dia lagi ngurusin dekorasi panggung buat acara perpisahan sekolah. Dia benar-benar sibuk banget dan gak sempat mikirin hal lain. Nah, tiba-tiba cowok ini tuh datang dan nawarin bantuan. Sebut aja namanya Dimas. Dimas bilang dia juga salah satu panitia bagian logistik. Dari situ mereka mulai sering ketemu dan ngobrol. Anya ngerasa Dimas itu orangnya asik dan seru diajak ngobrol lah. Dia punya banyak cerita menarik dan selalu bikin Anya ketawa. Udah kesukaan belum cerita ya? Udah sebagian lah ini, enggak sih, baru awal tapi kayaknya udah bau-bau. Enggak, aku cuma ini benerin rambut.
Setelah beberapa waktu mereka tuh jadi dekat. Dimas jadi sering ngajak Anya jalan-jalan, nonton bareng, atau sekedar nongkrong di kafe. Dan Anya bilang mereka saling ngobrol panjang lebar tentang banyak hal, dari hal yang ringan sampai hal yang serius. Anya mulai ngerasa nyaman banget sama Dimas. Dunianya Anya tuh lebih berwarna lah dengan kehadiran Dimas. Anya benar-benar menikmati setiap momen yang mereka habiskan bareng. Dan Anya bilang salah satu momen paling dia ingat adalah waktu mereka pergi ke pantai bareng. Berarti kemungkinan Anya ini tinggalnya di sekitaran pesisir. Enggak sih, maksudnya kayak nggak kayak deket tapi nggak deket. Mungkin orang Solo tapi yang Solo atau orang Jogja. Mereka duduk di pantai ngeliatin matahari terbenam sambil ngobrol tentang mimpi mereka. Anya merasa ini adalah momen yang sangat spesial. Dia ngerasa sangat dekat dengan Dimas dan berpikir bahwa mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang lebih serius. Yakin. Tapi lama-lama Anya tuh mulai ngerasa ada yang aneh. Dan Dimas tuh bisa tiba-tiba hilang tanpa kabar. Waduh. Terus tiba-tiba muncul lagi dengan alasan menurut Anya gak masuk akal. Anya mulai curiga, tapi coba buat tetap percaya. Anya pikir nih, kemungkinan Dimas lagi ada masalah atau sibuk dengan urusan lain. Tapi intuisi Anya bilang ada sesuatu yang gak beres nih. Ada satu kejadian yang bikin Anya benar-benar bingung. Waktu itu mereka udah janjian buat nonton film bareng, tapi tiba-tiba Dimas gak muncul dan gak ngasih kabar sama sekali. Dimas, kamu seganteng apa sih? Duit lu sebanyak apa gitu, kayak tiba-tiba kayak maksud lu apa? Lu kayak gak jadi jalan sama Dinda. Sorry ke bawah cerita sebelumnya. Anya gitu. Anya tuh udah nungguin lah di depan bioskop sambil filmnya mulai. Tapi Dimas gak nongol, dan besoknya Dimas cuma bilang dia ada urusan mendadak dan minta maaf. Dan Anya tuh mulai ngerti lah, mencoba untuk mengerti, tapi kejadian itu kayak gini tuh udah sering terjadi. Ya sabar ya kamu, jadi jangan ngomong. Sampai akhir ya. Ini ceritanya bakal rada gong sih di part ini. Suatu malam, Dimas tuh ngajak Anya ketemuan dan cerita semuanya. Dia bilang tuh sebenarnya dia baru aja putus sama mantannya, dan selama ini dia cuma ngerasa nyaman sama Anya sebagai teman ngobrol. Gue gak ikut-ikutan ya, Nya. Anya cuma bisa diem dan dengerin semua penjelasan Dimas. Rasanya tuh sakit banget. Katanya kalau gue jadi dia sih langsung gue mati nggak lo gitu. Anya ngerasa kayak dijadiin boneka yang bisa dimainkan kapan aja. Anya cerita waktu Dimas ngasih tahu semuanya, dia ngerasa dunia tuh mulai runtuh. Semua momen indah yang mereka lalui jadi terasa hampa. Anya tuh ngerasa dibohongin dan dikhianati. Dia gak nyangka kalau Dimas tuh cuma jadiin dia tempat pelarian doang. Anya bilang dia senang semalaman dan merasa sangat kecewa. Dan setelah kejadian itu, Anya tuh butuh waktu untuk bisa menerima semuanya. Untungnya Anya tuh kayak punya banyak hal lah, apalagi kan dia juga anggota OSIS kan. OSIS atau MPK ya, gue nggak tahu, lupa. Nah, itulah organisasi terpenting itu, dan dia tuh juga dia tuh ikut kayak ekskul band gitu. Jadi dia bisa ngeluapin waktu-waktunya buat hal yang lebih positif lah. Dan dia tuh jadi sering hangout itu sama teman-teman katanya. Jadi salah satu cerita yang Anya juga cerita nih, salah satu hal yang membantu dia buat move on adalah dukungan dari teman-temannya. Jadi gue terima kasih buat teman-temannya. Anya tuh baik banget ya. Walaupun Anya rada sedikit tolol, tapi ya udah mau gimana lagi ya. Dari pengalaman ini Anya tuh banyak belajar. Salah satunya adalah jangan terlalu cepat percaya sama orang, apalagi baru kenal saja sama kita. Anya juga belajar loh buat lebih menghargai diri sendiri dan jaga pacar cinta karena merasa nyaman. Cinta itu harus didasari dengan kepercayaan dan komitmen, bukan sekedar tempat pelarian.
Anya bilang bakal membuat dia lebih bijak dan menghadapi hubungan. Dia jadi lebih hati-hati dan gak mudah memberikan kepercayaan kepada orang lain. Ya ini tuh dia ada cerita sedikit dari Anya tentang kisahnya yang menjadi tempat persinggahan sementara. Semoga cerita Anya bisa jadi pelajaran buat kalian semua yang mungkin pernah atau lagi ngalamin hal yang sama. Akhirnya kita sudah di penutupan. Terima kasih semuanya udah dengerin cerita aku, dan aku tuh sangat enjoy banget bisa ngobrol kalian karena waktu tuh nggak apa ya nggak ngerasa kalau waktu tuh bakal secepat ini. Terima kasih udah setia dengerin podcast aku. Kalian tuh bener-bener bikin aku ngerasa semangat dan untuk terus berbagi cerita dan pengalaman. Tanpa kalian aku nggak bisa sejauh ini. Aku tuh bener-bener butuh kalian yang selalu ada untuk mendukung aku. Terima kasih semuanya telah dengerin podcast aku hari ini. Semoga kalian selalu sehat dan tidak bodoh ya. Jangan lupa untuk cintai diri kalian sendiri ya. Aku harap pamit undur diri dan see you, bye bye.